Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Hari ini istimewa. Kita mengisi acara di radio Trijaya FM. Ya, ini radio paling melegenda. Ya, sudah lebih 20 tahun yang lalu udah melanglang buana menguasai Medan radio ini, Radio Sindo. Akhir-akhir ini berubah namanya jadi Trijaya, tapi pengaruhnya di Kota Medan masih keren habis. Abah Safwan ini suruh cakap-cakap di sini, suruh agak bual-bual dikit gitu, sodap kali. Ya, saksikan terus, jangan dilewatkan. Mari kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Trijaya dari kawasan Saiborok 7476 Medan, 95,1 FM Trijaya FM, The Real News and Information. Nah, pendengar Trijaya, kita pada hari ini Jumat tanggal 23 April 2021. Program kita adalah Cafe Trijaya. Sebagaimana biasa pada Cafe Trijaya ini kita akan mengundang tamu-tamu kita dan Anda diminta opininya. Boleh yang lucu, mau ketawa, mau apa saja, terserah. Yang penting kita hari ini enjoy. Lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, ya sesuatu harus dibuat gembira saja. Nah, untuk pendengar Trijaya 4567266 bisa Anda gunakan atau di 081260662218. Kami ulangi 4567266 atau di 081260662218. Nah, kami mengundang tamu kami juga pada hari Jumat ini untuk kita bahas apa yang menjadi tren viral berita untuk Medan khususnya. Dan ini nanti kita sebutkan siapa tamunya, mungkin Anda sudah kenal juga. Dan dari suaranya saja, tanpa perlu menyebut namanya, Anda akan tahu siapa dianya. Nah, saya sapa lebih dahulu sahabat saya, Bung Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bung Halis. Gimana, sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bung Halis sehat. Iya, masih terus puasa ya? Insya Allah. Iya, tampang memang kayaknya sudah memang masih tetap ya, Iya. masih tetap segar ya. Iya. Nah, Bung Edi tahu kan bahwa hari ini hari Jumat kita biasanya kan mengundang tamu. Iya, Saya Bung mengundang Halis. tamu kita pada hari ini adalah Bung Safwan Khayat. Ya. Nah, tentu pendengar Trijaya pasti kenal Bung Safwan Khayat ini dari kinerjanya. Dari awal saya kenal beliau ya berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ya, hari ini saya berjumpa dengan beliau pada pagi hari ini dalam keadaan segar walafiat. Saya akan sapa lebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bung Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Trijaya FM. Ini luar biasa. Ya. Begitu diundang kemari, kayaknya energi bertambah ini. Iya. Dan Bung Safwan ini bukanlah orang baru di studio kita ini. Dia sudah tahu di mana letak kursi mejanya semua. Karena selalu kita panggil ya untuk mendapatkan informasi dari Bung Safwan. Nah, Tapi ada yang kurang, apa itu? Bung Halis ini. Ya. Biasanya kalau datang kita kemari pagi-pagi, Ya. itu nasi lemak sama lontong sudah tersedia. Iya, boleh juga nanti waktu bukaan aja ya. Kita kirimkan waktu bukaan aja ya. Iya. Dan juga kita merasakan kurang juga kan kalau dicerita tentang kurang tadi ya, kita tidak melihat kehadiran daripada Bung Dols ya. Oh iya, Ya, betul. masih mungkin disibukkan lagi oleh urusan-urusan Kampus. beliaunya, kampusnya ya. Nah, untuk pendengar Trijaya ya, mari kita berbincang-bincang dulu dengan Bung Safwan yang penuh santai ini ya. Karena kita tahu Bung Safwan ini pun orangnya orang yang gembira selalu, orang yang senang dan kakaan ketawanya. Itu yang membuat kita senang, lebih enak untuk berbicara. Satu patah kata saja itu udah menarik suasana itu menjadi suasana gembira kan begitu ya. Iya. Bung Safwan tadi jalan dari rumah menuju studio ini, apa yang Bung lihat selama bulan Ramadan ini, apakah terlihat perkembangannya, Bu? Saya kalau hari ini karena diundang sama Trijaya ini happy kayaknya. Happy. Pulang ya. sholat subuh langsung cuci mobil, berangkat kemari di jalan agak sepi. Oh iya. Di jalan sedikit agak sepi, Ya. beda dari hari-hari sebelumnya mungkin Ya. karena anak sekolah itu ya. Ya, Anak sekolah, ya. orang kantor. Ya. Awak pun pergi pagi-paginya. Ya, Belum ya, ada orang ya, keluar, ya. awak udah pergi. Ya, tapi kan trade dari sana sampai kemarin ini kan barangkali banyak biasanya ya kendaraan-kendaraan ataupun apa yang mungkin pada saat jam Bung Safwan datang kemarin tadi itu ya belum lagi aktif Aktivitas ya, belum masyarakat mobile, nggak ada, Ya, namun Ya. ada pula namunnya. Nggak ada.
sampah kulit durian bertumpuk simpang tuh tadi saya lihat. Di bulan durian ini banyak juga yang apa ya? Iya. Oh begitu ya. Tapi happy lah untuk berangkat kemari, cukup happy karena saya tahu Trijaya ini mulai dari Sindu dulu. Trijaya ini cukup sama saya menjadi penghibur fans berat ini. Setiap pagi saya pasti buka radio ini. Kenapa? Dengan Bung Khalis sama Bung Dol ini candanya betul-betul canda lepas, nggak ada beban. Kalaupun salah merasa tak berdosa gitu. Jadi enak. Ya, inilah barangkali yang membuat kita kan selalu barangkali Bung Safwan tahu setiap Senin sampai dengan Kamis itu ya kita selalu digeluti dengan berita-berita informasi yang yang menarik memang, tapi kan membahasnya itu kan harus lebih serius ya. Dan di hari Jumat ini kita juga bahas yang serius, tapi agak ada unsur santainya di situ. Serius tapi santai lah. Serius tapi santai. Pangkatnya baru sersan lah. Serius tapi santai. Kemudian yang paling viral sekarang ini ya jujur aja, saya pun jantung berdebar-debar ini, yang kapal selam 402 itu. Ya prihatin ya. Jadi cuma lah Bung Safwan katakan ya, kalau boleh kita lihat atau kita dengarkan kemarin tentang diduga ya tenggelamnya kapal selam. Kapal selam kalau kita pikirkan adalah sesuatu yang biasanya bermain di dalam air ya. Betul. Tapi disebut dengan tenggelam juga dia kan. Tapi perlu juga menjadi pemikiran kita ya. Kita sedih juga ini. Itu kapal selam yang 402 apa namanya kayak kali Nanggala ya. Nanggala. Ini udah umur 50-an tahun lebih ini. Iya, tahun 76 ya, dari 78 kayaknya. 78 ya. 78. Dari Jerman tuh ya. Iya. Dan kalau kita lihat dari umurnya itu ya 42 tahun, 43 tahun ya, lebih kurang kan begitu kan. Kalau untuk ukuran manusia ya memang masih itu ada masa gagah-gagahnya kan begitu ya Bung Safwan. Saya menginginkan ya, saya pribadi nggak tahu yang lain, kalau saya salah saya minta maaf gitu. Ini dalam penyelamatannya harus total. Kerahkan kemampuan yang ada, tak perlu malu, segera minta bantuan. Kalau nanti butuh biaya, saya yakin masyarakat siap nyumbang. Betul. Ini nggak main-main. Betul. Ya, karena kan kalau kita pikirkan ya, bahwasanya ini adalah Bung Safwan, suasana, suasana yang boleh dikatakan Nanggala ini kan begitu ya, dia berada di perairan kita ya kan, itu ada dalam rangka untuk uji latih. Latihan perang ini ya? Menembakkan torpedo. Iya. Ya, uji latih untuk menyelam lebih kurang berapa? 30 meter ya lebih. Kalau kapasitas daripada Nanggala ini yang saya baca katanya itu hanya lebih kurang 50 ya. Tapi yang diketahui 30 sampai 50 lah ya kalau gitu salah baca. Tapi kalau sekiranya yang diketahui ini sekarang berada di 100 meteran kan begitu ya. Di 100 meteran. Ya, ada palung katanya kan begitu. Oh, terjebak mungkin di dalamnya. Bisa jadi, tapi ada juga yang mengatakan mungkin ini adalah karena karena ada magnet ya gitu yang katanya kan begitu Bu. Jadi kita belum tahu, kita tunggukan aja lah nanti barangkali dari apa yang disampaikan oleh boleh tunggu ya Khalis, tapi Bung Khalis ingat 72 jam loh. Ini adalah waktu yang singkat. Ya. Jadi langkah-langkah harus segera diambil. Apa yang harus dilakukan seandainya ketemu? Jangan hanya mencari untuk ketemu, tapi tak bisa menyelamatkan nyawa. Yang kita harapkan ya begitu berangkat ya, saya pun ngomong seenaknya ini karena saya tak tahu situasi. Kenapa? Karena emosionalnya itu harus diselamatkan yang ada di dalam itu. Itu prajurit terbaik. Pelatihan kapal selam itu enggak main-main, itu khusus. Selamatkanlah mereka segera. Turunkan apa yang ada. Kalau nggak mampu negara ini minta bantuan sama rakyat. Rakyat akan nyumbang pasti, dan saya pasti nyumbang. Dan kalau kita pikir pun ya kan kita kan juga punya beberapa lagi kapal selam ya, yang mungkin untuk bisa ikut mencari. Tapi itulah kembali kepada tadi Bung Safwan,
alutista kita ini boleh dikatakan relatif kalau untuk yang begini ini kan masih sederhana mungkin ya, belum bahkan canggih. bukan pun sederhana, barangkali sudah tua lah gitu ya. Untuk ikut di dalam tuh lagi kan udah payah ya kan gitu. Macam kita lah, kalau udah tua-tua kita mungkin lagi ikut bantu ke sana, paling bantu doa lah dari itulah paling ya kan, karena kalau mau menggunakan tim kodok itu ya yang biasa nggak mampu, ini kan terlalu dalam. Jadi kalau memang betul-betul turunkanlah alat-alat yang canggih, jangan diturunkan orang-orang atau kemampuan alat-alat yang tak mampu nanti untuk menolongnya. Ya, kalau pesan saya, turunkan alat yang canggih untuk mengetahui posisi, kemudian siapkan alat-alat yang canggih untuk evakuasi. Mungkin memasukkan oksigen ke dalam, tos angkat dulu lah. Ya, tos angkat. Kita tos angkat dulu bagaimana mentransfer oksigen ke dalam. Ini 72 jam waktu yang singkat. Tapi dalam doa ya, semua masyarakat yang dengar radio ini, bantulah dengan doa kalau kita tak bisa sementara bantu yang lain. Saya teringat apa yang kata Bung Safwan tadi ya, artinya paling tidak untuk memberikan penyelamatan kepada penumpang yang ada di dalam. Ya, dimasukkanlah upayakan masukkan oksigen. Kalau sudah diketemui apanya kan. Betul. Gitu. Teringat nggak film ini apa yang dibawa siapa tuh namanya Bung Edi, yang dia pergi ke Mars atau kemana tuh ya, yang masukkan ngisi bukan Armageddon itu juga ya Armageddon ya. Kemudian teringat saya itu tentang waktu peristiwa film teroris tuh yang ngisi minyaknya, dia di bawah gitu kan, untuk mengisi minyak itu kan, akhirnya dari orang yang mengisikan minyaknya ini bantuan itulah tenaga justru adalah orang apa. Jadi yang mau saya maksudkan itu barangkali begini ya Bung Safwan ya, mungkin teknisnya aja ya, bagaimana memasukkan oksigen itu melalui kapal selam itu kan. Karena kalau dibuka kan pintunya kan bisa aja masuk pula air kan gitu ya. Iya kan? Iya. Logika kita padahal kan memang ada sekat-sekat yang ada kamar-kamar khususnya itu ada. Kamar-kamar ya kan, mana kabar oksigen, mana ini kan begitu ya Bung. Nggak kebayangkan oleh saya bagaimana prajurit-prajurit TNI Angkatan Laut yang berada di kapal tuh perasaannya. Suasananya ya. Betul. Ya semoga ada mukjizat lah ya, kita berharap Allah memberikan sesuatu yang luar biasa kepada kita bangsa Indonesia ini, terutama kepada ABK kapal itu. Semoga bisa diselamatkan, itu harapan karena kita. Kan suasana kan jadi beda ya. Barangkali kalau nauzubillah, mungkin kalau bencana pesawat meledak atau apa kan kita udah jelas. Barangkali pada saat itu udah tahu kita. Tak sempat kita membayangkan suasana seperti yang dikatakan oleh Bung Safwan ini. Kalau ini kan mereka masih dalam keadaan bisa bergerak sana bergerak sini, tapi menantikan dan tahu apa yang akan terjadi. Apakah dia nggak punya kemampuan untuk daya naik ke atas untuk apung, atau mereka terjebak di palung mungkin? Ya, tak bisa maju, tak bisa mundur. Ya, jadi kalau kita bicara kan bahwasanya perairan Bali ini, coba kita main-main cakap dulu mungkin ya Bung Safwan ya. Perairan Indonesia nih, itu kan sudah pasti sudah pernah dijelajahi oleh beberapa kapal-kapal kita kan bisa. Ya, tapi laut itu kan sungguh luas ya. Kalaupun dijelajahinya, tak semua tempat bisa dijelajahinya. Ya, tapi paling tidak tahu di mana ada palung, di mana ada apa yang untuk bisa dielakkan. Mungkin pakai radar tuh bisa aja ya. Ya, hanya bisa Allah lah yang memberikan yang terbaik itu. Tapi kan kapal selam itu atau ada apa kapal-kapal lah katakan, yang lebih-lebih untuk kapal-kapal yang berarmada untuk perang ya, itu kan rata-rata di apain oleh radar ini. Kan dilengkapi radar ya Bung. Tapi kecanggihan radar yang dulu sama sekarang Allahu alam, kita tak tahu. Oh iya pula ya. Kalau sekarang mungkin alat komunikasinya bisa menembus kedalaman sekian meter di bawah laut, tapi alat-alat yang lama Allahu alam, tak tahu kita. Iya. Inilah kita kan cuma pengamat lingkungan tetangga saja kan. Cuma pandai bercakap-cakap aja. Tapi hati kita luar biasa. Kita minta insya Allah selamatlah semuanya. Kita sangat prihatin lah ya dalam kondisi yang begini ya. Tapi harapan kita, jadi apa yang saya baca di koran ini tadi itu kan baru sekarang inilah kita membahas tentang apa, dari Tribun ini saya kutip, barulah membahas tentang alutista kita sudah terlalu lama. Sudah begini kan. Kemudian ada satu lagi Bung Kolis. Ya saya nggak tahu alasannya apa ya. Ini kebiasaan kita kalau yang begini-begini sering beli barang bekas. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini tak usah barang bekas lagi kita beli.
Ya memang ya macam mana kalau kata saya mau mengapakannya kan janda ini lebih enak daripada gadis Lebih belakangan. pengalaman Ya, ya, ya. sudah teruji. Ya kan gitu ya. Emang Kalau ayah kali sebulan puasa pun dilantak juga ini. bukan kalau pikir-pikir ya kenapa ya terjadi demikian ya karena kita bukan si pembuatnya Pak Iya, ya. iya. Kemudian kalau mau beli yang barang baru kan juga lebih tinggi lah harganya. Kalau kita berbicara secara logika ya Kalis ya, Bung Kalis, itu kapal lebih kurang sudah puluhan tahun yang lalu. Ya. Dibandingkan dengan teknologi yang sekarang mungkin untuk komunikasinya akan lebih baik, alat-alatnya akan lebih Iya, canggih, lebih canggih, ya. deteksinya pun akan lebih baik. Ya Nah, lebih canggih. itulah mungkin kalau kita beli yang baru ya, saya yakin dan percaya peralatan semakin hari semakin canggih. Ya. Jadi kalau kita beli yang baru maka kita dapat yang terbaik.